Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap ayah dan kakak almarhum Vina. Sementara mantan narapidana lepas Kesambi Cirebon ungkap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kerap disiksa petugas untuk mengaku. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam makin diungkit, malah jadi rumit. Sejumlah orang turut muncul berikan kesaksian entah mana yang benar adanya. Salah satunya Abi Budi Permadi, mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2014 hingga 2019. Ia pun ungkap 2 tahun sebelum dirinya bebas, Abi sering dengar berbagai keluhan dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka mengeluhkan kepada Abi jika mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Seperti Sudirman, ia sering bercerita jika dirinya sering dianiaya polisi saat menjalani pemeriksaan agar mengakuinya. Ia mengaku tidak kuat mendapatkan kekerasan tersebut sehingga terpaksa mengakui apa yang tidak ia lakukan. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang. Yang ke-7 orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa Anda tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah ke 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Ada sebuah pemaksaan. Dia bilang, tadi saya sih muka tuh udah hancur, Bi. Sampai disetrum, di apa, itu memang benar. Itu pengakuan dia. Karena saya sendiri kan nggak tahu, saya sebatas mendengarkan curhatan mereka. Ya, makanya dan lebih lucu lagi sekarang itu mereka ke 6 orang itu sudah tidak ada di lapas Kesambi. Dia sekarang ada di bawah sama Polda. Saat ini ke-7 terpidana kasus Vina tersebut masih mendekam di lapas dengan vonis seumur hidup dan sudah menjalani masa hukuman 8 tahun penjara. Sementara didampingi kuasa hukumnya ayah kandung Vina Wasnadi Otong dan kakak Vina Marliana, Rabu siang memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Tiba di Polda Jabar, ayah dan kakak Vina langsung memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ayah Vina tidak banyak berkomentar kepada awak media soal pemeriksaannya di Polda Jabar. Pemeriksaan berlangsung selama 4 jam dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Menurut kuasa hukum keluarga Vina, selama pemeriksaan kliennya dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik. Ia mengatakan 13 pertanyaan tersebut hanya seputar kronologi pada saat kejadian 2016 lalu. Jadi dari tahun 2016 diulang lagi pertanyaannya. Ada pemanggilan susulan, Pak? Gimana? Pemanggilan susulan ada, Pak? Masih belum ada. Pemanggilan belum ada. Ini pemeriksaan yang pertama, Bang? Ya, setelah kasih dibuat kembali, ini pemeriksaan yang pertama. Jadi masih nunggu keputusan nanti ada pemanggilan lagi atau tidak. Usai jalani pemeriksaan, ayah kakak Vina bersama kuasa hukumnya langsung meninggalkan Polda Jabar dan kembali ke kampung halaman di Cirebon. Anggi Putra, Kolit Mawardi melaporkan untuk NET.